Sugeng Rawuh, selamat datang di Dunia Blangkon. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Pak D. Blangkon. Selalu menggunakan blangkon dan selalu menggunakan batik lurik. Bilangan bulat. Loh, semula toh. Sik, Pak D tak foto sik. Ngirim ke kanggo putu nih Pak D. Wah, jen ganteng ini. Wah, iki tak kirim ke wae iki. Nah, iki putu-putu nih Pak D. Ganteng toh. Putu. Ora arti putu. Dudu panganan lo ya. Nah, iki Pak D jelaske babagan trah utawa keturunan. Nah, misalkan iki Pak D. Pak D turunan pertama kuwi jenenge anak. Anake Pak D yen duwe anak maneh kuwi nyebute putu. Uga keturunan ketiga yaiku buyut. Keturunan kepapat kuwi canggah. Keturunan kelima kuwi wareng. Keturunan keenem udek-udek. Kepitu gantung siwur. Kewolu cicip moning. 9 peterangan bobrok. 10 gerobak sente. 11 gerobak waton. Keturunan rolas cende. 13 giyeng. 14 cumpleng. 15 ampleng. 16 menyaman. 17 menyo-menyo. 18 trah tumrah. Nah, biasane trah iki dienggo unen-unen atau sebutan. Contohnya Mbah Buyut utawa Mbah Canggah. Nanging biasane keturunan iku amung ketemu tekan Mbah Buyut utawa Mbah Canggah. Sawise kuwi ora ketemu atau hanya digunakan sebagai silsilah dalam keturunan. Nah, coba dilihat. Trah atau keturunan jika digambarkan dalam bentuk seperti ini hampir sama seperti garis bilangan ya dalam matematika. Tahu kan garis bilangan? Ya, benar. Angka-angka yang disusun berjajar seperti rel kereta api. Di tengah-tengah ada nilai 0, kalau ke kanan bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Ayo, ijeh kelingan apa ora? Dalam garis bilangan, bilangan positif dan bilangan negatif dibatasi oleh angka 0. Lalu bilangan positif dari 1 dan seterusnya disebut dengan bilangan bulat positif. Untuk bilangan negatif dimulai dari negatif 1 sampai seterusnya disebut dengan bilangan bulat negatif. Jika 0 ikut ke bilangan kanan, maka disebut dengan bilangan cacah, yaitu mulai dari 0 sampai seterusnya. Baik, kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Pada operasi ini terdapat operasi hitung penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Operasi penjumlahan dan pengurangan dapat menggunakan garis bilangan dengan menentukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jika terdapat penjumlahan, maka garis bilangan menuju ke arah kanan. Sedangkan jika pengurangan, maka garis mengarah ke arah kiri. Contoh 1 ditambah 4. Kita melangkah terlebih dahulu dari 0 ke angka 1. Selanjutnya dilanjutkan dari 1 sampai ke angka 5 karena 4 langkah. Maka
dapat disimpulkan bahwa 1 ditambah 4 akan sampai di titik 5. Atau bisa juga dengan menggunakan loncatan kodok seperti ini. Dari 0 ke 1, 1 lalu meloncat 4 langkah menuju ke angka 5. Sehingga 1 ditambah 4 sama dengan 5. Untuk pengurangan hampir sama. Contoh 4 dikurangi 3. Kita menuju terlebih dahulu ke angka 4. Lalu kita ke kiri 3 langkah. Maka akan didapatkan angka 1. Sehingga 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Perlu diperhatikan dalam operasi penjumlahan dan operasi pengurangan ketika bilangan bulat positif dan negatif dioperasikan. A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, 3 ditambah negatif 6 sama dengan 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Contoh lainnya, 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama terdapat sifat komutatif atau pertukaran, yaitu sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Bisa dirumuskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan letak A dan B. Contoh, 6 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 6, yaitu 9. Sifat yang kedua yaitu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, yakni sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan D. Perhatikan contoh berikut. Di dalam kurung 5 tambah 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah di dalam kurung 3 ditambah 2. Perhatikan kurung di persamaan sebelumnya dengan kurung di persamaan yang ada di tengah. Yang di depan 5 ditambah 3. Yang di belakang 3 ditambah 2. Namun hasilnya tetap sama, yaitu 10. Yang sangat perlu diperhatikan di sini, sifat komutatif dan sifat asosiatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan saja. Tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan. Sehingga A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. A dikurangi B di dalam kurung dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian. Operasi perkalian dapat dijelaskan dengan menggunakan operasi penjumlahan. Dapat diperhatikan A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A. Sehingga didapatkan hasilnya adalah C. Perhatikan contoh berikut. 7 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 7 kali. Sehingga hasilnya adalah 35. Jika dibalik 5 kali 7 maka sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya juga tetap sama, yaitu 35. Yang kedua adalah operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Jika A kali B sama dengan C, maka C dibagi B sama dengan A. Atau C dibagi A sama dengan B. Contoh, 16 dibagi 4
hasilnya adalah 4. Dalam operasi perkalian dan pembagian berlaku positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif, negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif, positif dikalikan positif hasilnya adalah positif, dan negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Sama seperti perkalian, pembagian juga berlaku positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, positif dibagi positif hasilnya adalah positif, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Hampir sama dengan penjumlahan, sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. A kali B sama dengan B kali A. Perhatikan letak A dan B. Contoh, 3 kali 5 sama dengan 5 dikalikan 3. Hasilnya sama, yaitu 15. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Hampir sama seperti penjumlahan, sifat asosiatif merupakan sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Perhatikan kurung dalam rumus berikut ini. Di dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali di dalam kurung B kali C sama dengan D. Perhatikan contoh berikut. Di dalam kurung 5 kali 3 dikali 2 sama dengan 5 dikali di dalam kurung 3 kali 2. Hasilnya sama meskipun kurungnya berbeda. Hasilnya adalah 30. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung seperti rumus berikut ini. A kali dalam kurung B plus minus C. Ini bisa menggunakan positif atau bisa menggunakan negatif. Perhatikan A dikalikan B terlebih dahulu sehingga didapatkan A kali B. Plus minus A kali C sama dengan D. Perhatikan contoh berikut ini. 4 dikalikan dalam kurung 3 ditambah 6. 4 kalikan 3 terlebih dahulu ditambah 4 dikalikan 6. Sehingga hasilnya adalah 36. Contoh berikutnya kita menggunakan tanda negatif. 4 kali dalam kurung 3 dikurangi 6. Kita kalikan terlebih dahulu 4 kalikan 3, lalu dikurangi 4 kalikan 6. Maka hasilnya adalah negatif 12. Perlu diingat dan perlu untuk diperhatikan bahwa sifat komutatif, asosiatif, dan distributif hanya berlaku untuk operasi hitung perkalian saja dan tidak berlaku untuk operasi hitung pembagian. Operasi hitung yang terakhir adalah operasi hitung campuran. Operasi hitung ini merupakan gabungan dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu operasi perhitungan. Untuk operasi campuran perlu diperhatikan. Yang pertama, utamakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, apabila ditemukan operasi di dalam kurung, maka harus diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, jika berderajat sama, utamakan operasi dari kiri. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 5 ditambah 4 kali 2 sama dengan, perhatikan di sini ada penjumlahan dan juga perkalian. Maka kita utamakan terlebih dahulu yang perkalian. Kita gunakan kurung 5 ditambah dalam kurung 4 kali 2.
4 kali 2 kita kerjakan dulu, hasilnya adalah 8, sehingga 5 ditambah 8 sama dengan 13. Contoh yang kedua, 50 dibagi 10 dikurangi 1 dikali 4. Perhatikan di sini ada pembagian, pengurangan, dan juga perkalian. Kita utamakan terlebih dahulu pembagian dan perkaliannya. 50 kita bagikan dengan 10, dikurangi 1 kita kalikan dulu dengan 4. Sehingga 50 dibagi 10 hasilnya 5, lalu 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Sehingga 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Contoh yang ketiga, 7 dikali dalam kurung 5 dikurangi 3. Karena ada kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Baru kita kalikan dengan 7. 7 kali 2 hasilnya adalah 14. Contoh yang keempat, 5 dikali 4 dibagi 2 ditambah 10. Perhatikan di sini terdapat perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Perkalian dan pembagian berturut-turut. Karena berderajat sama, maka kita dahulukan yang di kiri terlebih dahulu. Atau yang di depan terlebih dahulu. 5 kita kalikan terlebih dahulu dengan 4. Hasilnya adalah 20. Kemudian 20 ini kita bagikan dengan 2. Hasilnya adalah 10. 10 kita tambahkan dengan 10. Maka hasilnya adalah 20. Nah, agar lebih pandai lagi dan paham, kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Nomor 1. Nilai K yang memenuhi dari bentuk K ditambah 89 sama dengan 105 adalah pembahasannya K ditambah 89, kedua ruas kiri dan kanan kita tambahkan dengan negatif 89. Tujuannya agar 89 yang ada di ruas kiri itu hilang. Sehingga nanti didapatkan nilai K-nya. Ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan negatif 89, sehingga K ditambah 89 dikurangi 89 sama dengan 105 dikurangi 89. 89 dikurangi 89 habis atau 0, maka hanya tersisa K. K sama dengan 105 dikurangi 89 hasilnya adalah 16. Maka nilai K yang memenuhi adalah 16. Soal yang kedua. Dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai negatif 2, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 25 soal, Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, serta sisanya tidak dijawab, maka nilai Andi adalah... Mari kita bahas bersama-sama. Bisa kita tulis soal benar 18, soal salah 5, sehingga didapatkan soal tidak terjawab adalah 2. Kemudian dari soal benar, kita kalikan 4, soal salah kita kalikan negatif 2, dan soal tidak dijawab kita kalikan 0. Sehingga nilai sama dengan 18 kalikan 4, ditambah 5 dikalikan negatif 2, ditambah 2 kali 0. Kita utamakan operasi perkalian terlebih dahulu. 18 kali 4 hasilnya adalah 72, 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10, 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga didapatkan 72 ditambah negatif 10 ditambah 0. Sama dengan 72 dikurangi 10, hasilnya adalah 62. Jadi nilai Andi adalah 62. Ketemu meneh ning dunia blangkon. Jangan lupa, ojo lali, ampun kesupen. Subscribe, like, dan komen ya.